Itulah awalnya kami bersemangat buat rekaman. Ya, Belum ada nama ini. belum. Itu nama gonta-ganti. Pertama Tungku Mane, ya tidak nyaman. Ya, Tungku Mane tidak nyaman. Terus apa lagi yang lain? Ganti lagi. Terakhir Lalong Liba. 94 itu. Ya, persoalannya sekarang uang dari mana? Abang belum kerja Oh ya? belum, Masih masih kuliah? serabutan. Sudah selesai kuliah tapi serabutan. RT tapi. Iya, serabutan, urus tanah. Waktu itu lumayan income dari tanah, urus akte, urus apa ya, jadi makelar tanah lah. Ya lumayan lah ya. Jual jasa kan, tipu-tipu dikit lah ya kan. Tipis-tipis. Kan ada pengakuan nanti. Lalu kemudian nah, kemudian kami coba merekam dalam kamar. Drum diganti pakai ember. Ember-ember, kemudian panci. Gitar. Wih, tidak ada dokumentasi. Nggak ada, Pak. Dari mana? Aduh. Selamat sore pemirsa Maiga Lejong di mana saja berada. Hari ini kembali kami dapat penghormatan. Bisa lejong, lejong itu berkunjung dari bahasa Manggarai, artinya berkunjung, bertamu. Hari ini kami diterima bertamu di kediaman Abang Paskalis Baut yang ada di samping saya. Apa kabar Abang? Baik, puji Tuhan. Jadi hampir 1 tahun saya minta waktu dari Abang Kalis dan ternyata akhirnya hari ini bisa terlaksana karena Abang ini orang baik. Gitu. Jadi saya mulai dengan kopi pahit dari Manggarai. Abang minum kopi. Oke, saya juga minum. Sedap sekali. Oke abangku. Abang Paskalis Baut. Abang sudah lama ada di Jakarta ini abang ya? Belum terlalu lama. Sejak 87. Oh iya 87. Memang dulu merantau langsung Jakarta bang? Ya, tamat SMA langsung ke sini. SMA di mana dulu abang? Saya panjang ceritanya. Bisa 2 episode nih kayaknya. Ya, saya SMA kelas 1, kelas 2 itu di Suradikara ND. Oh abang di ND dulu? Ya. Berarti sama-sama alumni ND lah, saya STM dulu. Oke. Lalu kemudian naik kelas 3 pindah ke Aukinas, Ruteng. Oh. Kenapa pindah dari ND abang? Sebenarnya sekarang baru saya menyesal ya. Jadi gini, kebetulan saya ini punya talenta, artinya bisa apa ya, seni tapi sedikit lah ya. Jadi ceritanya gini, dulu saya masuk Suradikara itu memang niat, karena juga Ruteng ND itu cukup jauh. Dulu Satar Messi? Enggak, Belum ada? maksudnya Bisnya? Agogo. Oh Agogo. Bisa Agogo. Itu perjalanan kami biasanya berangkat dari Ruteng jam 5 pagi sampai ND jam 7 malam. Iya. Ya. Kalau zaman saya dulu sudah 6 jam. Ya, saya segitulah. Jadi sampai di ND saya ketemu dengan seorang besar maestro, yaitu Pak almarhum Freddy Levy. Yang banyak bikin lagu rohani. Iya, itu juga yang membuat kemudian saya terinspirasi membuat lagu Lalong Liba ya. Lalong Liba. Setelah saya ikutin sejarah perjalanan hidup itu. Jadi kami pertama latih core oleh ya, dites semua vokalnya. Menurut dia saya bisa bernyanyi, karena memang kita dari SD SMP sebenarnya sudah terbiasa kan. Lalu kemudian satu ketika dia mau buat orkestra musik untuk persiapan Natal. Dia coba tanya di antara kami siapa yang bisa tiup suling. Saya angkat tangan. Ya bisa. Tidak pernah lihat. Dan itu kan suling Manggarai itu terbiasa. Sampai di sana suling yang sudah produksi perusahaan itu. Ya. Lalu dari situ ada satu hal yang membuat saya akhirnya nanti saya pindah.
waktu itu dia meminta saya untuk setiap jam istirahat harus melatih meniup saksofon. Oh, karena mulai dari suling tadi Ya. nih. Alat musik ini baru dan waktu itu bukan menjadi kesukaan anak muda. Karena susah tiupnya. Iya, dan dianggap musik-musik tua, musik kuno. Waktu itu kan kita semua terobsesi untuk main gitar. Abang tahun berapa ada di Suradikara? 84 saya tamat SMP, 84 itu sampai 86. Sampai 86. Oke, lanjut Abang. Nah, saya ikut itu karena tidak saya suka, tapi karena ini guru yang suruh, saya harus ikut. Tetapi waktu saya bermain untuk istirahat di sela jam pelajaran itu kan menjadi berkurang. Ya, jadi ada rasa apa kurang nyamanan aja sebenarnya. Ya. Karena tidak suka. Ya, walaupun kemudian saya berhasil meniup saksofon itu dalam satu orkestra besar ya di Gereja Katedral ND. Ya, saya tahu gereja itu. Ya, lalu tadi di saat bersamaan saya juga punya talenta untuk bisa bermain bola. Jadi Ini seru ini. ada cerita. Bersamaan waktu itu ada kegiatan kalau nggak salah semacam porseni gitu ya. Iya, iya. Yang dilombakan itu seni suara, Dan lalu bola, olahraga. Nah, Suradikara ikut semua vokal grup. Saya juga ikut. Bola juga. Bola juga ikut. Jadi sementara anak muda waktu itu lebih memilih bola. Kan itu lebih ramai suasananya dan segala macam lah. Anak muda kan tahu sendiri. Supporter. Ya supporter lah, ya kan. Nah, usia remaja itu kan selalu cari panggung yang saat itu gitu ya. Apalagi zaman itu belum viral, belum ada TikTok. Oh, nggak ada, Jadi Pak. perlu sekali aura. Pandangan mata langsung ya, tidak pakai chat dan lain-lain. Satu ketika saya di tengah lapangan berkostum bola, sepatu lengkap. Dari luar lapangan dia berteriak nama saya. Karena jam yang bersamaan latih vokal grup. Wow, saya agak terganggu sekali. Tapi karena ini guru, saya ikut. Berhenti lagi main. Berhenti bola, saya harus ke panggung yang memang ada di dalam kompleks Suradikara itu. Saya ikut di situ. Dengan baju olahraga. Baju olahraga, sepatu bola. Nyanyi. Ini kenapa tidak main bola sambil nyanyi? Ya itu aneh juga ya. Itu aneh kan. Jadi sempat beliau menegur saya dengan seperti biasa lah, agakan untuk tempeleng, tapi saya refleks menangkis. Oh. Karena waktu itu di sela-sela sekolah itu saya mencuri waktu ikut latih bela diri. Jadi refleks tangkis Itu ada. Ini yang kami cerita. Di ND dulu itu ada satu dokter namanya Dokter Regina. Dia sempai. Saya tahu. Ya, saya harus lompat tembok asrama untuk ikut latihan. Jadi begitu dulu Abang? Iya. Jadi, Abang sempat ikut bela diri juga? Iya, dengan Dokter Regina itu. Itu dokter dan dia sempai. Inkai dia. Inkai kan karate. Entahlah, waktu kami sebutnya Inkai. Jadi ya sempat saya latih, tidak lama, setahun adanya. Dan itu sampai dengan saya keluar itu Bapak asrama pastor itu nggak tahu. Yang tahu teman dekat saya di Ruteng sekarang. Siapa? Namanya Om Patrick Sendendong. Oh. Itu teman akrab, teman dekat saya. Satu angkatan. Kalau yang di Jakarta ada? Banyak. Ada banyak. Kalau Tante ini mereka di atas? Oh jauh, itu senior, jauh sekali. Di Jakarta ada berapa yang senior? Yang angkatan saya Jakarta yang laki-lakinya anak teman-teman dari ND aja. Manggarai nggak ada. Berarti Abang terbentuk untuk musikalitasnya itu. Nah, ini dia. Jadi di sana sekolah itu kan bagus lengkap. Drum bandnya ada, kemudian bandnya ada. Saya autodidak belajar main drum. Tetapi skillnya tidak maksimal. Tapi bisa. Ini nanti ada kaitan dengan Lalong Liba ini, ya kan? Lalu kemudian berjalan waktu saya sudah bisa niup saksofon waktu itu. Tentu tapi dengan lagu-lagu yang sederhana, lagu-lagu rohani ya. Kemudian juga main drum, gitar juga ya seadanya lah. Bisa bermain tapi tidak jago. Itu orang selalu merendah.
Tapi Karena ya ikut dalam Alkitab tuh. enggak juga. Ya, itu memang Yang direndahkan akan saya nanti ditinggikan. takut dites gitu kan ya. saya apa adanya aja lah ya. Lalu kemudian saya pindah ke Aquinas Ruteng karena Kelas 3. ya karena enggak kelas 2 semester 2. Di pertengahan ujung mau naik kelas 3 itu. Pindah tanpa surat pindah. Saya ditahan, tidak diizinkan pindah. Oleh waktu itu ada Pastor Manggarai, Pater John Hayon. Jadi kami pindah itu tanpa bawa surat pindah. Rapor pun nggak ada. Pindahlah ke Aquinas. Saya dengan beberapa teman, saya sudah almarhum dia. Sampai di Aquinas, kepala sekolahnya kebetulan seorang pemain bola, Pak Endi Nanga. Oh iya tahu. Pas di Ruteng juga lagi ada pertandingan bola antar SMA. Ikutlah. Ya, dan waktu Saudara Dikara membolehkan siswanya berambut panjang. Jadi saya masuk Aquinas itu dengan gondrong. Ya. Pertanyaan pertama Pak Endi waktu itu adalah bisa main bola. Saya bilang coba aja. Jangankan bola. Jadi Silat, musik, kelahi. akhirnya itu mengeliminir surat pindah tadi, nggak tanya lagi surat pindah. Karena bisa Nah, main bola. Posisi. Posisi back, Pak. Langsung Tarik kaki. langsung di lapangan waktu namanya APK, sekarang STK. STK. Ya, UKI sekarang kan. Latihan di situ dia bilang boleh. Dia lupa semua surat pindah, rapor, nggak ada cerita. penting kaki. Main bola. Dan begitu. Sudah akhirnya waktu berjalan terus 87 saya ke Jakarta. Tamat sekolah langsung. Ya langsung ke sini. Dan waktu itu memang penghubung antar daerah itu kan kapal barang dan pesawat Vinoter. 87. Ya. Dari Saya orang tua kebetulan hanya bisa menyanggupi membeli tiket pesawat, kumpul dari saudara-saudara yang lain. Ya, kan kita punya budaya kan, pesta sekolah, lalu kemudian pas untuk beli tiket karena waktu itu harus buru-buru. Saya naik pesawat dari Satik waktu itu, Satik sekarang Pros Liga, turun di Bali. Di Bali ke rumah kakak saya, kemudian dari Bali kami nginap semalam. Dari Bali kami naik bus. turun Surabaya. Pulau Gadung. Pulau Gadung. Langsung Pulau Gadung. Itu perjalanan panjang 2 hari atau 3 hari. 3 hari. Itu yang saya alami selepas tinggalkan Manggarai. Langsung kakak saya jemput almarhum Kak Paul. Dan waktu dia tinggal di daerah Pramuka. Pasar Pramuka sampingnya itu. Samping rel kereta. Saya di situ dan orang datang dari kampung kaget lihat Jakarta dan memang itu impian dari SMA. Saya pingin ke Jakarta gitu. Niatnya memang harus kuliah. Harus Jakarta. Cita-cita Abang dulu apa, mau kuliah apa? Waktu itu masih ambigu ya. Yang penting ke Jakarta. Ya, tidak pernah berpikir saya akan jadi pengacara. Tidak. Berangkat saya dulu. Nanti sampai di sana mau jadi apa? Nanti lihat. Ya sampai di sana aja lah. Dan memang betul. Sampai di sini lalu kemudian saya kuliah dan ambil hukum Di mana? di UKI. Oh. Ya. Dan karena Pramuka ke UKI itu dekat, kadang-kadang jalan kaki. UKI Salemba. UKI Salemba. Oh iya. Sebelum dia pindah Di sini saya bayangkan Abang jalan kaki ya. sebelum dia pindah ke Cawang. Pindah ke Cawang. Kalau soal otot, kami sudah terlatih waktu kecil. Karena dulu saya lahir di satu kampung namanya Verak. Verak itu ada di Velak. Di Lembor. Porokiorong. Ya, dulu Lembor, sekarang Velak. Sebelum Beci. Jauh lagi. Saya mau cerita sekarang. Jadi bagaimana kami jalan kaki dari kampung Verak ke Ruteng. Dan itu kelas 3 SD saya alami itu pergi ke Ruteng belanja pakaian sambut baru. Jalan kaki. Jadi dari Verak itu kami start jam 5 pagi sampai Ruteng jam 7 malam. Jalan kaki. Lewat gunung-gunung. Lewat itu berata mendaki semua. Tapi zaman itu biasa saja. Karena senang saja. Iya, tidak ada kendaraan lain. Hanya kaki. Kaki. Jadi otot terlatih. Sehingga waktu main bola terlatih. Kuda-kuda terlatih. Ya. Kamu
Ya, karena Jakarta kadang-kadang fisik perlu, ya. Selain otak. Ya. Anda alami kan itu? Iya, tadi kenapa di Suradikara tadi abang ditahan untuk tidak boleh pindah? Karena tadi waktu itu yang bisa bermain saksofon hanya saya. Jadi Pak Levi tidak izinkan, almarhum. Walaupun kemudian saya menyesal ketika sekarang ini, karena ternyata musik saksofon itu musik elit, musik mahal, dan tidak semua bisa. Iya. Di saat itu belum terlalu pilihan anak muda. Paling main gitar. Gitar udah paling Itu sudah dianggap hebat. Saksofon itu dianggap tidak, trompet tidak. Saya dulu sebelum terganggu ini. Oh ya, saya kira Anda juga banyak ininya, banyak bisanya ya. Jadi begitu. Sampai di Jakarta. Sampai Jakarta kuliah, lalu sempat untuk apa? Biaya karena awalnya kakak saya yang urus. Tapi ketika dia pindah ke Papua, saya harus berjuang sendiri. Segala macam pekerjaan kita lakukan, terutama tentu yang halal ya. Ada dikit-dikit lah, miring-miring lah, ya wajar lah itu kan. Dosa ya nanti kan. Miring-miring ada. Lalu kemudian, bagaimana akhirnya kami membuat grup Lanung Liba? Sabar dulu bang, sebelum sampai ke situ abang. Saya masih penasaran selama abang kuliah itu, abang bagaimana cari uang? Saya punya teman, namanya Om Urbanus. Dia dulu mahasiswa IPB. Dulu dia kuliah, dan salah satu mata kuliah yang dia harus praktekkan itu bagaimana membuat jamur merang. Jamur merang. Yang banyak di bakso-bakso sekarang itu orang makan. Jadi kebetulan dia cari lokasi, ketemulah kami di Cibubur ini. Akhirnya bersama-sama kami mengolah. Bikin jamur. Ya, dan itu menarik juga karena gini, bahan baku bikin jamur itu waktu itu jerami. Jadi jerami ini saya harus lari pergi di Cikarang ya. Cikarang lalu nanti di jalan bermain umpet-umpetan dengan aparat. Karena itu dianggap nanti bikin kotor jalan. Bawa jerami kan penuh truk. Oh abang pakai truk? Oh iya, jerami harus pakai. Abang di belakang? Enggak, di depan. Cuman kita sudah. Saya pikir tadi abang di belakang, jerami yang di depan. Enggak. Bapak tahu jerami kan? Ya. Jadi kalau enggak saya ulas lagi tentang jerami. Jadi itu saya alami praktek-praktek lapangan waktu itu. Jadi kita taruh uang 1.000 di dalam dus korek. Supaya lancar. Bukan, begitu nanti kita lihat ada oknum di jalan lempar koreknya. Jadi kita bisa hitung berapa kali berhenti ya, pintu tol, apa lampu merah, korek 5. 2.000 paling tinggi. Lempar. Nah, sampai di sini jerami itu kita olah. Karena dia harus direndam, pakai kapas, pakai kapur, lalu kemudian kita beli apa namanya? Bibit jamur itu. Itu ada jual di PB Bogor ya. Lalu itu disiram 4-5 hari kemudian tumbuh dia. Rumit lah. Lalu kemudian kita panen, bawa ke pasar. Saya alami. Abang bawa. Jadi sore, saya dulu kuliah sore, dan jamur ini begitu dia sudah tumbuh, jangan sampai dia mekar. Harus masih kuncup. Karena kalau mekar jatuh harganya. Harus masih bulat ya. Jadi sepanjang jalan pergi pasar itu abang ancam terus. Iya. Kau jangan mekar, saya bela diri. Sepertinya begitulah. Ya. Tapi saya tidak lakukan itu. Karena waktu masih waras. Jadi mau saya begini, kita mengejar waktu. Begitu dia panen, harus langsung bawa ke pasar. Saya alami, saya duduk di pasar Keramat Jati. Tunggu orang beli. Jadi sambil ada buku kuliah di samping. Sambil baca. Dan itu juga kita harus dekat dengan preman pasar. Iya, harus pintar. Karena itu tempat semua sudah diisi orang. Iya. Kita butuh tempat yang 1 meter saja. Kalau enggak nanti diusir. Yang penting ada uang ya biasa lah, uang apalah ya. Ya. Jadi itu saya lakukan kurang lebih 4 bulan.
Saya mencintai pekerjaan itu. Lalu kemudian satu ketika ketemulah teman kuliah. Dia datang belanja. Uki juga. Ya, dia tidak pernah tahu saya jual di situ. Dia kaget. Dan kemudian dia cewek. Cewek saya kira orang kaya. Karena dia iba, dia beli semua. Dan berikutnya saya gak bisa membagi waktu karena ibu yang samping saya yang jual sayur, dia bilang, "Dek, titip saja di sini. Kamu kuliah?" Saya bilang, "Ya. Biar saya yang jualin, nanti besok ambil." Saya bilang, "Ini tidak merepotkan, tidak." Dia tidak minta apa-apa, tapi saya punya pengertian. Dari hasil itu saya bagi. Berarti itu usia sudah 20-an. Iya, 20-an. Lalu kemudian berpindah. Karena saya pindah di Cibubur, lalu kemudian ini daerah baru berkembang, saya mulai masuk di urusan tanah. Kos ini? Enggak, saya tinggal di rumah kakak saya. Di Cibubur sini. Kebetulan saya dipercayakan di sini oleh masyarakat jadi RT. Kok tiba-tiba mereka percaya? Sebelumnya aktif di kegiatan anak muda. Karang Taruna saya ketuanya, ketua Karang Taruna kelurahan. Terbentuk dari Suradikara tadi. Iya, Suradikara itu yang membentuk saya, karakter dan segala macam. Ya. Lalu kemudian, waktu saya jadi RT itu sudah ada ruang untuk bikin surat-surat tanah masyarakat. Jadi sabar dulu, Bang. Waktu RT itu masih kuliah kan? Atau sudah selesai kuliah? Masih kuliah. Segera semester akhir itu 92. Sambil kuliah? Ya, sambil ya. Mulai sudah saya tahu bagaimana permainan di urusan tanah ini, ya. Ya, waktu itu kan ya, jadi saya urus di waktu itu kan belum ada notaris. Jadi ibaratnya itu, Bang. Ini kalau menurut saya, Abang itu sudah sekalian PKL. Ya, Ya jadi kan? sudah tahu begini nih. Permainan lurus, permainan kotor, bengkok, begini. Ya. Kalau lurus mau surga, bengkok neraka katanya. Kadang-kadang transit. Saya tengah-tengah ambilnya. Ya, ada api penyucian kan di tengah-tengah lah. Ya, lumayan juga di situ. Petrus sudah bisa menyangkal apalagi saya. Kadang-kadang pembelaan saya begitu. Petrus bisa menyangkal apalagi saya, ya kan? Itu di bawah usia 30 Abang. Oh iya, masih di bawah jauh di bawah itu. Lalu kemudian waktu berjalan terus 94 nih. 94 di rumah ini rame. Ada berapa anak-anak ini, ada Gonsa, ada Marcel, adik saya Pius, ada Pace. Yang tinggal sama Abang. Ya, kami rame-rame tinggal di sini, Cibubur. Mereka tinggal di Cijantung, di Cawang, tapi sering karena anak muda kan. Mereka cerita ini Manggarai akan ada semacam malam kesenian, ya, di daerah Hutan Kayu. Hutan Kayu. Galeri Hutan Kayu. Ya, Hutan Kayu. Sampai masalahnya apa? Kami mau bentuk band tapi nggak ada pemain drum. Ya, saya bilang saya bisa tapi tidak jago. Tidak perlu jago. Karena kami kalau gitar, bass, melodi semua ada. Yang nggak ada itu hanya pemain drum. Saya bilang boleh coba. Belum waktu itu. Dia belum ada. Waktu itu belum dia ada. Datang kemudian dia. Oh, belum. Ya, belum ada dia. Sudah. Saya bilang kita coba aja. Sewa studio. Latihan. Menurut mereka boleh. Saya bilang iya, saya punya kemampuan yang segini aja. Main drum otodidak dan hanya untuk irama tertentu. Yang gampang menurut saya karena itu soal feeling aja. Karena nggak pernah ada latihan kan. Lalu saya bilang begini. Kalau kita mau tampil, nggak ada nilainya kalau nggak ada lagu baru. Oh, iya. Saya bilang begitu kan. Tapi saya bikin, saya bilang saya coba. Karena supaya ada nilainya. Kalau mengulang pada lagu-lagu lama biasa aja. Tapi kalau mau sedikit punya nilai, coba kita buat lagu baru. Itulah saya pertama bikin lagu Pede. Ya. Nah, apa lagu itu? Itu kan kisah pesan orang tua untuk anak yang merantau. Ya. Itu orang tua punya doa disampaikan lewat lagu sebenarnya kan. Ngomong judul saya merinding. Ya. Apalagi kalau Abang nyanyi.
Ya saya nggak tahu Tidak lah. jadi merinding. Saya sering diangkat-angkat orang gitu ya, tapi saya juga tidak peduli. Bagus tuh lah Bang, itu lagu. Oh ya, nah Note-nya itu apa? memang. Walaupun saya tidak mengerti tapi dari Ya, naik ke situ. lalu karena saya kurang percaya diri, saya coba merekam di tape kecil. Yang ada merahnya rekor. Ya, jadi setiap kali yang datang saya putar lagu itu. Saya bilang ini adalah lagu dari Manggarai, coba denger. Pakai gitar saja. Pakai gitar. Irama tidak begini, irama Manggarai asli sekali. Nah, orang-orang mendengar, wih bagus ini. Siapa yang buat? Saya bilang dari Manggarai. Saya tidak bilang saya. Karena Abang tidak pede. Saya tidak pede. Bagus ini. Saya bilang, yang benar. Dan itu lebih dari 10 orang mengatakan bagus. Ya udah. Pada akhirnya kami bawalah ke acara itu. Dan ternyata waktu itu almarhum Om Vincent Boy suruh kami nyanyi ulang lagu itu. Itu orang tuanya Om Vincent, Om Lodo Syukur, kemudian ada Om Hakim dulu namanya, yang dia di VOA Amerika kan. Suruh ulang. Kami ulang. Dan terus ada kebanggaan dalam, wah boleh juga nih. Ya kan, artinya apa yang saya buat ternyata dihargai orang. Itulah awalnya kami bersemangat buat rekaman. Ya. Belum ada nama ini. Belum. Itu nama gonta-ganti. Pertama Tungku Mane. Ya, tidak nyaman. Ya, Tungku Mane tidak nyaman. Terus apa lagi yang lain? Ganti lagi. Terakhir Long Liba. 94 itu. Ya. Persoalannya sekarang uang dari mana? Abang belum kerja ya? Oh, belum. kuliah? Masih serabutan. Sudah selesai kuliah tapi serabutan. RT tapi. Iya, serabutan diurus tanah. Waktu itu lumayan income dari tanah, urus akte, urus apa ya. Jadi makelar tanah lah. Ya lumayan lah ya. Jual jasa kan, tipu-tipu dikit lah ya kan. Tipis-tipis. Kan ada pengakuan nanti. Lalu kemudian nah, kemudian kami coba merekam dalam kamar. Drum diganti pakai ember. Ember-ember, kemudian panci. Gitar. Wih. Tidak ada dokumentasi. Nggak ada, Pak. Dari mana? Aduh. Mat Ruteng waktu itu yang sudah memproduksi lagu itu Toko Matahari. Iya. Itu Om Felix. Ya, mereka sudah booming waktu itu duluan. Lalu saya bilang coba aja lah ya. Kita rekam dulu. Rekam pakai tape biasa. Kirimlah ke Toko Matahari. Ruteng. Mentahnya nih. Kaset aja. Kaset rekaman kamar mandi, rekaman di kamar. Ya tentu saja reaksi toko itu pasti datar. Karena ini apaan? Ya, apaan nih? Ya kan? Tapi karena kebulatan tekad, saya bilang kita cari uang. Kebetulan saya bertemu dengan seseorang tokoh. Tidak perlu disebut nama. Tidak perlu sebut namanya karena orang besar itu berpangkat ya. Jadi di bawah sinilah. Angkatan darat lah. Dia ada tanah di sini. Percayakan saya mengurus sertifikatnya. Nah, dapatlah uang dan saya tahu bahwa zaman Orde Baru waktu itu kalau berpangkat begini urus ke kantor manapun cepat. Saya minta duitnya ke beliau, saya minta kartu namanya. Begitu saya datang ke BPN, saya bilang tolong urus Bapak ini kartu namanya. Tidak pakai lama. Jadi otak saya berjalan. Situasi membolehkan. Pada yang lain lama Pak. Ini pangkat sebelah nih, nggak main-main. Oh ya. Dan memang benar, saya langsung ketemu kepala kantor waktu BPN. Dihalang, saya bilang ini kartu namanya, saya disuruh beliau. Saya perlu kepala kantor. Ya. Saya datang langsung berkas ke dia. Oh siapa? Nanti biar kami urus. Oh, itu uang banyak Pak. Zaman itulah modal saya membawa teman-teman ini ke studio rekaman. Begitu. Dengan berbagai kelakuan dari teman-teman. Ya, kelakuan yang malas mandi lah, apalah. Sama seperti Kraeng lah. Sebelum sadar kan. Jadi, tapi kan usia muda itu, saya waktu kan usia 26 tahun.
Jadi masih banyak bermain-mainnya, masih banyak waktu terbuang dan segala macam, masih cari panggung, validasi segala macam. Setelah kami coba rampungkan albumnya, lalu saya minta contoh satu, kirim ke Materuteng. Tidak pakai lama, dia minta 5.000 kopi. Awalnya tadi dia hanya begini. Apaan nih? 5.000 kopi. Itu saya rasakan waktu itu, Pak. Gak ada telepon. Pakai telegram. Ya, telegram. Kalau Natal telegram. Pesan 5.000. Satu kopi berapa 5.000? Wow, itu begitu dia pesan 5.000, saya seperti disambar sambar geledek gitu ya. Air mata. Antara percaya tidak percaya. Pasti abang menangis. Oh jelas. Saya kemudian ingat lagi orang tua dan segala macam lah. Karena bukan saya punya cita-cita dulu itu. Lalu kemudian saya ingat almarhum Levi tadi, Codikara itu, bahwa minimal notasi saya dulu memperdalam itu dari dia. Abang bisa note semua berarti? Bisa, tapi ya kemampuan saya terbatas. Itu selalu. Ya, karena banyak yang jago, saya tidak jago. Sampai sekarang pun. Tapi abang orang baik. Terbatas, entahlah. Itu kan orang baik, orang jahat 11-12 ya. Kulit ari. Ya, tipis sekali, Pak. Sudah, itulah mulainya. Lalu kemudian kami bersemangat karena betul diterima dan konser di Cipta. Oh iya, karena banyak fans mengirim surat. Ini asli ini, karena semua anak muda ini. Dan lumayan lah, tidak jelek-jelek amat juga ya. Tampilan dari semua anggota ini, anak mahasiswa kan. Itu tiap hari kamu mendapat kiriman surat. Rata-rata anak SMA. Wangi lagi surat. Oh iya, ada gambar bunga. Mereka beli toko Matahari. Oh iya. Itu kertas surat. Toko Korea. Karena alamat kami taruh di kulit kaset. Tidak ada handphone. Nggak ada. Surat. Tiap hari hanya sibuk membaca surat. Dan biasa puja-puji. Minta alamat. Balas tidak? Balas. Oh, ada yang balas, ada yang tidak. Ya, tergantung. Saking sombong dikit udah mulai. Dan mereka kirim surat dan foto. Ada yang foto, ada yang tidak. Ya, ada foto dan tidak. Lalu karena semangat membara, muncullah ide untuk kita show. Pulang. Ya, itu 96. 95. Iya. Kami show pertama itu di Colol. Wah, antusias sekali. Saya nonton waktu di Cipta. Lalu kami ke Bentian Jawa. Bentian Jawa itu ada sebuah cerita fans itu hampir merusak aula gereja. Karena tidak bisa masuk. Tidak bisa masuk. Udah penuh. Pakai karcis. Terus kami ke Borong. Terus kami ke Ruteng 2 hari 3 hari Citeria. Itu seru ceritanya. Berakhir di Lembor, dan Lembor itu waktu itu lagi membangun gereja di Benakeng itu. Kalau saya tidak salah ingat waktu itu ketua panitia almarhum Bapak Lolajar, hasil dari show itu kami kasih ke gereja. Untuk Pembangun gereja itu. Lah, itu 96. Lalu kemudian balik ke Jakarta, saya mulai sibuk dengan pekerjaan swasta karena saya nikah 96. Ya, lalu ya teman-teman juga sudah mulai pencar dengan sibuk masing-masing. Lalu saya buat lagi album 99. Tapi sebenarnya kompilasi aja sebenarnya itu. Ya, 99, kemudian 2004, terakhir 2009 yang lagu Sumba Mori. Yang saya suruh berlutut. Ya. Yang keren saya berlutut, sebenarnya saya menolak, tapi karena ini koreografer yang suruh. Antara asli saya merasa disiksa. Dan saya juga merasa disiksa. Ya. 1 hari ya, Bang. 10 lagu harus jadi. Ya, kita kejar waktu itu dan dia bisa. Dan memang dia puas karena berhasil membuat saya berlutut. Ekspresi lagu itu di Taman Mini. Ya. Saya ulang kan. Ya. Lalu lagu itu ternyata banyak yang terima. Iya. Banyak yang terima dan lalu kemudian kenapa semangat untuk membuat lagu itu berkurang? Lebih kepada tidak ada jaminan soal negara melindungi hak cipta. Oh iya, karena banyak yang Kemajuan teknologi sulit sekali untuk membendung, ya.
orang mengcopy, orang menjiplak dan segala macam. Ada muncul kekecewaan di sana. Abang punya syair lagu-lagu ini abang, ngeri, Apanya ngeri? menyayat hati semua. Oh itu mengangkat-angkat saya. Terus ada satu lagu apa sudah nih? Yang itu tuh, kayaknya bagus sekali. Itu kalau diterjemahkan itu Yang mana? Remung selesai nue, menurut aku pakai salea. Itu kan bahasa Manggarai yang tinggi Ya, sekali. jadi dulu itu kata-kata nakal itu tidak boleh langsung, Oh, harus pakai kiasan. itu kiasan, tapi artinya nakal. Iya nakal. Jadi pakai itu mewakili perempuan. Kalau tuna mewakili laki-laki. Anda tinggal terjemahkan sendiri. Ya, paham. Ya. Understand lah. Dan itu kata-kata yang familiar di masyarakat, tapi masih dianggap halus. Kan nggak langsung. Dibandingkan sekarang di Facebook, di TikTok, orang menyebut organ tubuh itu Dengan tidak hormat. dengan tanpa etika lagi, tanpa risih, dan dianggap itu biasa. Nah ini sebenarnya sedih kita melihat budaya. Sudah tidak ada yang bendung. Iya, budaya ini semakin kualitasnya berkurang dan dibiarkan. Dan itu bahaya, menurut saya bahaya, karena salah satu identitas. Sama itu, duntak tuus. Ya, Entap demet. Untak tuus itu kan saya mengamati ketika kerang berdansa. Rekam diam-diam di klip ini. Ada dalam klip. Jadi kerang kalau berdansa belum dianggap berdansa kalau lutut belum bertemu. Tuus. Emet cuma tahu tuh. Tuus berarti semua organ lain ketemu. Tinggal diterjemahkan. Itu saya terima sendiri. Tapi saya tidak maksud ke sana. Apa yang saya lihat itu yang saya tulis. Iya. Entap-entap. Ya. Pukul-pukul. Iya, itu juga yang saya lihat. Jadi begitu orang Manggarai dansa itu kan ini di belakang. Iya. Posisi dia Jempol. jempol. Yang lain ini kan dia juga di belakang. Irama lagu dia ikut irama main. Ini yang entap namanya. Iya, entap. Ini yang demet. Ini demet. Oh. Saya kan maksud lain. Pengalaman. Tapi kalau Anda liar berpikir itu hak Anda. Pengalaman. Ya. Saya hasil mengamati tingkah laku kerang. Saya bukan pelaku. Ya. Kalau bukan pelaku tidak akan tahu orang ini. Saya mengamati. Ya, mengamati loh saya buat Iya. dalam bentuk lagu. Terus Dan memang lagu-lagu, saya pikir begini, lagu-lagu Manggarai itu kan sebenarnya menurut saya ini aslinya melankolis. Ya, cepat sekali sedih. Ya, makanya tangis orang Manggarai itu kan pilu sekali. Atau orang bercitra sedih pun kita langsung empati. Hati melankolis. Ya. Cuman kalau lagu semua ke sana itu kan terlalu banyak. Perlu ada saya nakal yang biarkan orang menerjemahkan suka-suka dia gitu ya, tanpa kita mengarahkan. Masing-masing. Anda mau apa terserah. Yang penting saya tidak mengatakan itu. Saya menulis apa yang saya lihat. basican cara. Ya, sekarang lah. Banyak orang tanya apa maksudnya ini. Nah, itu apa yang tertulis. Jangan dikembangkan lagi. Kalau Anda punya maksud lain, itu hak Anda. Ya. Begitu Pak Tian. Abang akhirnya berprofesi profesional sudah di bidang hukum. Jadi karena saya menikah, musik pelan-pelan sudah mulai tinggalkan karena tadi tidak ada jaminan soal hak cipta itu. Itu saya alami waktu saya buat pertama kali VCD yang Anda sendiri terlibat dalamnya. Itu ribuan orang mengkopi itu, copy paste dan jual. Itu saya kecewa sekali. Tidak ada Sangat saya kecewa, tapi ya saya pikir ya memang mereka yang untung banyak. Sama-sama cari hidup ini. Iya. Ya. Jadi apa namanya? Saya pikir ya mungkin karena perut juga. Kalau toh tidak bisa menyalahkan. karya saya membuat dia bisa hidup istirahat, bagus lah. Karena saya nggak bisa beri langsung. Makanya abang tetap sehat. Mungkin mereka mendoakan. Puji Tuhan, alhamdulillah. Enak dilihat. Ya, angkat terus saya akan diam. Tidak bang, ini masalah kembali lagu tadi. Dari semua lagu ini, ada tidak abang yang mungkin yang pertama tadi yang paling berkesan abang menurut abang. Mungkin ada yang lain.
Lagu Pede itu ya, Capan Tanah. Karena banyak kasus. Iya. Itu ekspresi saya melihat kenapa tidak bisa bicara, kenapa harus bunuh, Kenapa harus perang? lalu hasilnya apa? Karena saya lihat di Manggarai itu baku bunuh itu pertarungan gengsi, bukan soal hasil, ya kan? Karena gengsi baku bunuh saja, tapi hasil tidak peduli. Toh akhirnya tanah sengketa itu tidak bisa jadi apa-apa dan sengketa selama-lamanya. Tapi ada mati. Hanya karena gengsi. Gengsi. Dendamlah dia punya Dendam. anak. Dan di sisi lain sebenarnya perang tanding Manggarai itu bentuk daripada sportivitas, tapi negatif. Lu jago kita ketemu, kan gitu kan. Dan kita ada aturan main, nggak boleh sentuh perempuan, nggak boleh sentuh anak kecil, laki-laki sama laki-laki. Lu mati risiko, saya mati risiko, nggak ada tuntutan. Tapi kan hukum negara tidak boleh, lu masuk penjara. Muncul lagu itu. Karena apa ya, hanya itu yang bisa lakukan saat itu gitu ya. Siapa tahu ada yang mendengar ini. Kalau semua orang di saat itu semua orang Manggarai menyanyikan lagu iya. Dan entah cara kebetulan saya pikir lagu itu keluar lalu memang semakin berkurang perang tanding itu ya. Mungkin juga orang masyarakat semakin walaupun sedikit tapi ada. Makin sadar gitu. Dan kemudian lagu itu saya dengar sering dilombakan di Manggarai dalam event apa saja, event apa aja gitu ya. Nah, kemudian lompat karena saya bagaimana saya masuk ke pengacara ini, profesi yang sebenarnya dari awal saya tidak suka. Karena waktu saya masih berpikir sama seperti Awam. Kenapa yang kalah dibela, yang salah dibela? Itu yang saya mau tanya. Ya. Tapi Abang sudah menjelaskan. Seru. Karena saya belum tahu apa sih tugas pengacara itu. Iya. Hanya melihat saja bahwa yang salah kok dibela. Itu otak saya dan itu bertentangan dengan batin saya. Ya salah menurut penglihatan saya. Tapi ternyata ketika saya ikutin profesi itu, ternyata saya yang salah melihat. Berarti muncullah lagu Jangan Salah Menilaiku. Ya antara lain, tapi bukan dari saya itu ya. Mungkin itu Anda punya masukan pada teman-teman saya. Saya kerja di swasta, lalu developer, lalu bermain dengan tanah. Sehingga saya harus keliling ke Batam, ke Jember, kemana-mana. Ngurus tanah, ke Surabaya, segala macam. Sehingga sedikitnya ilmu tentang tanah itu saya miliki. Iya. Dari praktek lapangan. Mungkin karena usia bertambah, ada kebosanan tentang pekerjaan tertentu. Lalu saya coba tes, ikut aturan untuk jadi pengacara lah. 2008 saya akhirnya dilantik. Lalu saya memutuskan untuk coba tekun dengan profesi ini dengan kemampuan saya sedikit sampai hari ini. Begitu Pak Tian. Tetap selalu merendah. Ya memang itu adanya. Sudah banyak kasus kan yang Abang bela ini. Kan? Sedikit lah, tidak banyak. Ada yang sangat sulit kah? Ada yang sangat berkesan kah? Begini, pengacara itu kan selalu datang dengan dia membela kliennya, bukan membela soal yang salah. Ya kan? Maafin Abang, Abang tahu mungkin dengar orang ini salah, tapi Abang diminta jadi pengacara, itu bagaimana? Jadi karena ilmunya kami sudah dapat, yang berhak menentukan orang ini salah adalah hakim. Bukan setiap orang. Kalau semua orang bisa mengatakan dia salah, tidak perlu ada pengadilan. Tidak lagi negara hukum. Ya. Karena itu ada negara sudah mengatur. Yang punya hak itu hakim. Yang lain diam. Nah, saya mengawali klien ini, dia harus dihukum sesuai perbuatannya. Oke, dia tetap dihukum. Tapi sesuai perbuatan. Contohnya begini, dia memukul orang pakai kayu. Kau jangan menganggap atau menyimpulkan dia memukul orang pakai linggis. Karena beda nanti. Kayu dan linggis, itu contoh. Ya kan? Beda. Linggis ya. Iya, hasilnya seperti apa? Itu kan. Nah kan itulah yang kita bela. Hukumlah dia sesuai perbuatan. Bukan membela dia membunuh. Bunuh itu salah. Cuman apakah dia dengan rencana ataukah spontanitas? Karena hukumnya berbeda. Kalau dia berencana, hukumnya akan lebih berat. Tapi kalau spontanitas, hukumnya lebih ringan daripada yang berencana.
Jangan dia spontanitas, kau hukum dia karena berencana, itu yang kita bela. Mengawal itu, dia membunuh salah di mata Tuhan dan di mata negara kan. Itu tugas kami. Bagi yang tidak paham, awam, sama dengan saya dulu menilainya. Suruh tahu membunuh bela. Ya. Saya membela harus dihukum sesuai Saya dengan perbuatan. apa yang dilakukan. Dia dihukum ya. Salah itu. Tapi saya mengamati ngobrol dari tadi nih Bang. Mulai dari Abang Suradikara jual sayur, pergi ke Cikarang tadi. Ya, ambil jual jerami. kopi. Ya. Itu Abang secara tidak sadar Abang dilatih untuk menjadi seorang pengacara. Iya, ternyata itu saya alami dalam praktek sekarang. Iya kan Abang? Kalau mau cepat pakai jalur kiri. Iya, Abang jalan. Termasuk kartu tadi. Di pasar tadi harus berdekat dengan preman-preman. Ya. Pelicin. Bahkan Iya. dari kecil saya dapat informasi itu. Mau tahu ceritanya? Ah, ini seru. Itu saya kelas 2 SD, kelas 3 SD. Waktu itu, Awas. waktu saya kelas 3 SD itu, kami ini kan disuruh ke kali karena nggak ada air keran di rumah. Itu saya nggak perlu tahu tempatnya. Sampailah di kali, saya lihat di dalam kebun orang lagi mengejar satu binatang yang dianggap merusak tanaman. Tikus lah. Enggak, ini binatang piaraan ini. Oh, piara. Nggak perlu sebut namanya. Piaraan. Dan jelas mengganggu tanaman padi dia. Kejarlah ini binatang. Sudah keluar pagar. Di luar mereka bunuh. Lalu bawa lagi ke dalam. Supaya nanti dianggap bunuh di dalam. TKP. Saya lihat mata kepala sendiri terjadi itu. Lalu mereka gosokkan darahnya itu di padi dalam itu. Padahal dia bunuh di luar, depan saya bunuhnya. Saya tidak tahu maksudnya apa. Nah, ternyata karena ada kesepakatan adat, kalau hewan piaraan masuk kebun orang dan bunuh sah. Tapi kalau dia sudah keluar pagar, denda. Oh. Iya. Peristiwa ini itu masuk memori saya gitu. Artinya untuk menghindar dia tidak dihukum, bawa masuk ke dalam. Jadi Abang dari kecil sudah ditakdirkan untuk Bukan jadi rencana. Iya. Direncana. Abang tidak pernah tahu. Nggak kan tahu. jadi- Tapi kemudian ketika sekarang saya berpraktek sebagai pengacara, muncul itu. Oh, Beginilah artinya akal dipakai karena hukuman sama manusia ini kan bukan dengan Tuhan. Tuhan bisa ditipu, apalagi manusia. Ya kan? Anda kan sering nipu Tuhan kan? Aku temsang. Mau marah tuan rumah lagi. Sama. Itu hal-hal kecil itu. Hal-hal kecil yang membentuk Abang menjadi. Ya, kemudian kan di dunia pembuktian di pengacara itu kan memang berbagai cara harus lakukan karena kalau Anda main lurus, Anda tertinggal. Hal yang paling sulit Abang dalam pengacara ini di Labuan Bajo atau di sini. Saya menangani sebuah kasus korupsi Di Jakarta apa Labuan? di NTT. NTT, sebut saja NTT. NTT lah. Dan itu memang kemudian sedih karena itu berawal dari sebuah lokasi yang diklaim milik pemerintah. Dan orang-orang ini dianggap menjual tanah pemerintah, mereka harus masuk penjara. Tapi kemudian yang mau saya sedih, tanah yang dianggap klaim tanah pemerintah sampai hari ini belum bisa jadi tanah pemerintah karena banyak persoalan dalam. Nah, tidak salah sekarang ini kalau di masyarakat kadang kala hukum dipakai untuk kepentingan tertentu. Iya. Ya, itu yang terjadi. Banyak kasus. Jadi kadang-kadang presiden harus turun tangan langsung. Entah dia beri amnesti, entah beri apa. Ya, karena wilayah hukum ini kusut. Bolot orang. Ya, bolot itu. Iya. Itu kemudian kita berhadapan juga dengan hakim, jaksa. Di sisi lain hakim itu adalah sebagai ujungnya keadilan. Tapi dia juga dalam kewenangan itu ada soal karir. Apakah ini nggak ada kaitannya? Kalau ini perkara orang besar, lalu dia milih yang mana nih? Ya kan? Dan dalam praktek kita lihat banyak teman-teman hakim yang ketangkap. Itu perkara kelas kakap.
Ya kan? Coba perkara pencurian mana ada? Nggak akan, duit nggak ada. Masuk aja lu. Tapi itu perkara besar, wow, mari kita diskusi. Nah ini soal pilihan jadinya. Saya bukan tidak munafik, tapi ini soal pilihan hidup. Anda mau bermain di wilayah abu-abu, dan secara batin Anda tahu resikonya apa. Kalau bukan Anda, anak Anda, ya kan begitu kan dunia ini kan. Segala kejahatan itu tidak berhenti di situ, akan mengalir ya nanti sampai di ujung darahmu itu. Itu pemahaman saya. Oke, mantap. Artinya ya ini kan manusia tidak pernah bebas dari dosa. Saya akui itu. Tapi ini soal pilihan hidup. Kalau Anda mau kaya, gampang, bisa sekali. Apakah Anda bahagia? Itu pilihan kan. Sehingga kalau saya tidak pernah mau, tapi tidak pernah menghayal atau saya kejar itu harta. Ya, apa adanya aja lah. Sepanjang saya tidak mencuri orang punya, saya bisa menghidupi keluarga saya dengan apa yang saya terima hari ini cukup. Karena saya punya keyakinan begini, bro. Setiap orang Tuhan sudah atur. Sejak dia di kandungan, janin, Tuhan sudah tahu jadi apa orang. Sehingga tidak perlu terlalu khawatir. Ketika Anda khawatir itu yang membuat Anda jadi susah. Tapi apakah Tuhan sudah tahu orang yang akan jadi penjahat? Itu kan bukan Tuhan yang rencanakan. Ketika Anda tidak mengikuti arahannya dia kan? Melampaui. Itu kan? Melampaui hal-hal yang ada. Yohanes 14. Kalau soal Injil, saya tidak tahu. Seru ini. Gitu. Karena kitab-kitab juga. Oh iya, saya agak jarang baca itu barang. Tidak menghafal. Pasal pun saya tidak hafal. Capek ngapain? Saya pernah nonton abang punya persidangan. Di mana? Di MK. Bagaimana abang itu begitu rileks, tidak ada tegang kan di dalam. Ya, begini, kalau kita menguasai materi, apa yang boleh dipikirkan? Dia suruh tahu posisinya. Tugas hakim memutuskan. Bukan bilang saya itu. Ya, saya coba meyakinkan dia bahwa ini benar menurut saya. Tapi kan iblis ada. Palu itu tidak lama dia ketuknya kan. Angkat tidak sampai 1 menit, ada iblis dorong kanan, dia bilang kalah. Selesai. Abang pernah alami? Pernah. Bela kasus dan kalah. Kalah. Walaupun di Mahkamah Agung menang. Sadis itu rasanya. Saya bilang ke klien saya, yang saya hadapi ini di Jakarta ini. Itu kasus tanah dan di sebelah geng. Pengadilan negeri, pengadilan tinggi, rata Pak. Saya panggil semua mereka, saya bilang, maaf, kamu agamanya Muslim, tolong doa menurut agama kamu. Hanya itu sekarang caranya. Kita nggak punya uang. Kalau memang ini milik kamu, jadi. Tapi kalau tidak, ikhlaskan. Wah, puji Tuhan Pak. Bilang menang. Sama itu tuh doa. Doa saya nggak diterima. Saya orang nggak benar. Kamu aja. Selalu merendah. Enggak, ya saya harus tahu itulah. Merasa berdosa itu kan lebih baik daripada merasa orang kudus. Apalagi tipu tapuan. Sekarang abang tetap fokus di pengacara, tidak bikin lagu lagi ke depan. Banyak yang minta, cuman saya pikir bikin nggak ya? Mungkin perlu abang ya. Karena gini, iya begini ya bro, saya tahu diri, kualitas vokal saya standar. Saya potong abang ya. Wow. Semua musik ada pencintanya, ada pendengar. Mungkin tuh. Abang ada yang mendengarkan. Jadi tidak perlu khawatir, kan abang bilang tadi sejak gitu. Memang. Tidak perlu khawatir, nyanyi saja tuh. Ya mungkin karena saya bukan pure sebagai seorang penyanyi gitu ya. Iya, jadi kadang-kadang udahlah. Jadi tadi kalau saya merasa vokal saya luar biasa, mungkin saya akan gas terus. Tapi biasa aja ya udah sih. Tadi ada juga, udahlah, ya kan. Tapi banyak yang minta. Abang menikmati sekali dengan situasi sekarang, posisi sekarang. Abang sudah punya cucu. Iya, saya itu tadi karena saya punya impian hidup itu yang tidak terlalu luar biasa. Bagaimana saya rasa bahagia menurut cara saya. Udah itu aja. Abang ketemu saya bahagia. Oh bahagia karena Anda sering menipu saya.
sering kerjaan saya, jadi saya butuh orang kayak gitu. Biar tetap bisa ketawa. Iya, saya malas kalau ketemu orang yang selalu ngomong yang formal. Jangan. Ini kok kayak tiap hari masalah terus orang ini. Kenapa enggak ngomong masalah? biar kita yang ngomong yang main gila gitu ya. Biar kita ketawa itu kan bikin Loh sehat. iya, jadi kalau ketemu orang kasus ini, aduh enggak tempatnya lah ya. Kok serius terus ya. Saya suka yang begini, bercanda aja kali. Ya, rezekimu, rezeki saya, rezeki Terus saya. abang sampai Jakarta pernah main bola tidak? Oh iya, jangan tanya Pak. Ini seru. Saya bilang tadi, waktu saya dulu pemain, saya main tarkam lah, SD main, SMP main, SMA saya main, kemudian sampai sini. Dulu ada namanya grup Cimang. Iya, saya tahu. Cukup terkenal Saya sempat bikin bajunya kan ya, abangnya yang luntur itu ya. kalangan orang Manggarai. Jadi Cimang itu terdiri dari Cijantung, Cimanggis, Cibubur. Cimang. Memang orangnya Cimang semua, Pak. Yang main fisik satu kali, ya. Dan ya juara kami. Kami dulu namanya Persaba. Iya. Bambu Asri. Dan tidak dan hilang melas namanya itu Persaba, hilang dia. Karena masuk per 8 pun tidak. Dan terakhir kan Anda yang bikin baju luntur semua kan. Iya. Mana yang pas menit pertama nomor 9 ada. 30 menit kemudian 2 semua. Woi, kok jadi begini baju? Kena Jadi dia hujan. bikin baju kostum. Jadi abang telepon pagi-pagi, saya ingat sekali mesti tinggal. Maka depannya kan selalu, kau anjing, kau bikin baju bisa? Kalau tidak saya kasih orang lain. Siap bisa. Mau pakai jam berapa? Jam 3 sore. Tuhan Yesus. Telepon jam 10. Jam 10 pagi ya. Saya sikat bikin. Jam 2 jadi. Bawa ke lapangan. Cerah lapangan. Oh iya abang. Semua pakai seragam kan warna putih ya bang ya. Putih. Abang lihat ke belakang baru gini. Bagus. Masuk babak kedua. Gerimis. Hilang semua. Itu nomor 4 set hilang 1. Jadi ya komentatornya, itu nomor berapa? Itu nomor berapa? Hilang sudah. Oh, darah saya naik sudah. Lihat begini langsung. Saya ada kisah Tian. Rekaman yang saya misalnya konyol. Ada kaitan dengan dunia pengacara sekarang ini juga. Jadi kami habis rekaman di Rawamangun. Pulang kurang lebih setengah 2. Lewatlah Polres Jatinegara. Dicegat periksa KTP. Naik apa ini pulang? Taksi. Dalam taksi itu saya, almarhum Mas Lemburung, John Garu, Onsa Joman, Arik Sapius, berlima. Yang punya KTP saya dengan Gonsa. Yang lain. Oh tidak. Pada waktu saya udah di RT, malas. Waktu itu gampang sekali, tergantung RT pengantar. Sampailah pada peristiwa itu, masuk, giring ke dalam, ke Polres Jatinegara. Di dalam ini ternyata banyak orang yang lagi diperiksa, bangku panjang. Saya suruh pikir, damai 3 orang 75.000. Taksi Jatinegara Cibubur 75.000, uang habis. Uang di kantong 150 pas. Besok pagi makan apa? Materi mau akal bermain. Setelah kami menunggu giliran itu diperiksa di BAP itu, saya lihat di pojok sana ada seseorang kanit itu sedang bertengkar dengan seseorang Malaysia yang ditangkap. Yang saya nangkap, Malaysia mengatakan, kenapa tangkap saya? Kan kamu cari teman saya sebenarnya, sama-sama Malaysia. Jadi yang bikin masalahnya satu. Kenapa saya juga? Kenapa saya? Si Malaysia ini bahasa Inggrisnya lancar. Si teman tadi yang aparat ini Kurang lancar. setengah lancar. Saya datang ke dia. Selondan, udah gas, ikat aja, udah tahu. Udah tahu salah. Kemana merasa saya backing dia? Sebab ini orang kurang ajar nih. Saya bilang udah gas aja, udah borgol, nggak usah pakai lama-lama. Iya, ntar gitu juga deh, bikin pusing nih. Sambil melirik mata saya kepada Teman-teman ini. teman-teman polisi yang sedang memeriksa orang-orang ini kan. Dengan yakin saya putar balik menuju teman-teman yang duduk tadi. Saya bilang 1, 2, 3 keluar. Itu polisi bilang, Pak, lo lihat tadi gue ngomong komandan. Oh ya udah itu komandan. Dan ya, apa yang terjadi Pak? Begitu keluar dari gerbang, saya bilang lari sekencang-kencangnya.
Mereka tidak tahu apa yang terjadi, sebenarnya lari. Nanti baru cerita. Apa nih? Jangan tanya. Mudah-mudahan itu komandan sudah pensiun, dia tidak nonton Seperti ini sudah. podcast. Dan dia lupa. Ini. Jadi bayangkan kami dari negara sampai Kampung Melayu, terminal. Baru Lumayan. Jauh itu. Wah, ngos-ngosan. Tapi kan pemain bola. Ya, lumayan. Saya di depan memang. Sambil bertanya, ada apa? Jangan tanya. Sambil noleh ke belakang. Bahaya nih. Itu cerita konyol ya. Selain banyak lah. Dulu waktu mahasiswa itu Tian, mahasiswa 100 bayar angkot. Metro Mini. Nah, PPD waktu itu. PPD. Ya. Karena Cibubur, UKI itu kan Salemba, nggak ada Metro Mini sampai sini, sampai Cilitan Metro Mininya. Apa syaratnya bahwa dia mahasiswa? Walaupun dia bukan mahasiswa, bawa buku. Buku kalau nggak taruh. Banyak masyarakat manfaatkan peluang itu. Iya. Tidak heran kalau nanti si kondektur mengatakan begini, kapan kerjanya kuliah terus. Itu saya dengar, malu. Wow, iya juga, karena kasihan kan. Pemerintah subsidi mahasiswa 100, yang karyawan tidak. Tapi orang mau menghemat, Tetap tidak mau bayar. pakai buku saja. Sekarang yang sudah berubah pun pakai. Kapan kau? Sehingga kondektur mengatakan semester berapa Pak? Waktu belum rame S2, jadi rata-rata naik bus itu S1 pasti. Dan banyak yang sudah berubahan pakai buku. Kondektur pasti ngomel, Bapak semester berapa? Nah itulah. Iya, kisah perjalanan. Terima kasih banyak Abang Ya. sudah sharing. Kalau tidak sharing ini kami tidak tahu Abang di Suradikara tadi. Ya, banyak yang. Saya memang orang yang tidak suka validasi. Ya. Dan saya pikir tadi Abang itu sebenarnya bukan Suradikara, Seminari Kisol. Oh tidak, banyak orang mengatakan begitu. Mungkin ada face romonya ya. Ada. Ya. Uskup. Oh iya, saya gantian di Bogor itu nanti. Jadi saya mendengar sekali apa yang Abang cerita tadi itu, akhirnya saya sampai kesimpulan yang tadi itu, Bang. Abang dibentuk dari kecil secara tidak sadar. Ya. Akhirnya Abang menjadi seorang pengacara. Ya. Pengacara itu kan harus fisik kuat, Ya. otak cerdas dan lincah. Ya. Dan Abang terlatih itu semua. Terlatih Pak. Main Secara bola alami. itu kan harus fisik kuat dan lincah. Kapan dia passing ke kiri dan Memang. ke kanan. Kapan dia buat out, kapan dia tackle. Ya. Dan Mungkin ini seni ini. Iya cerita terakhir main bola. Nah, ini. Ya banyak saksinya di masih Cimang itu. Jadi main bola terjadilah pelanggaran di dalam Penalti. Dekat area penalti. Garis 16. Saat pelanggaran dilakukan, si wasit tidak lihat. Belum ada VAR. Orang berteriak, "Woi, kartu kan." Nah, spontan wasit tiup. Refleks. Dia tanya saya lakukan pelanggaran sebenarnya. Siapa terdakwa itu? Saya tunjuk sembarang orang. Asli. Masih hidup sekarang orangnya. Namanya Karel. Kita orang kades di kampung. Sebelah itu. Percaya. Kartu kuning. Kartu dia bukan saya. Kan tanya saya. Si wasit. Siapa laku itu? Itu orang bilang, "Oh ya Bang, kau diam." Asli. Itu kan main di Halim. Halim. Iya. Jadi saya buat pelanggaran karena sudah ada berbahaya kan. Saya sudah capek, saya tackle orang teriak. Wasit kartu dia noleh wasitnya. Siapa melanggar itu? Tunjuk sebarang orang dan saya tahu dia juga sudah capek ya. Dia apa kau diam. Ada satu wasit dulu di Ruteng, Bang. Dia kalau pimpin bola, Floyd itu kan selalu di mulut. Tidak pernah dia pegang. Jadi kadang-kadang kalau dia lari kan bunyi. Nah, jadi ini striker sudah. Dia tidak masalah, tidak offside, dia lari. Wasit juga kencang. Dia berhenti. bukan keren tapi itu. Oh gitu, Bang. Mungkin ya. Iya, kenapa Abang dipanggil Abang dulu? Padahal bukan orang Betawi. Karena saya tinggal di daerah Betawi. Mereka kan terbiasa panggil kita abang. Nah, jadi kalau datang ke sini sebut Abang Kalis orang tahu. Oh. Kalau Om Paskalis Enggak, tidak tahu. Om Pascal nggak tahu. Abang Paskalis tahu. Abang, iya. Karena dulu kan kita transportasi ojek. Iya, betul.
bukan Gojek, ojek. Jadi betul. ya itu lebih kenal, lebih bermasyarakat dari orang-orang itu informasi Di kemana-mana. pintu tol saya itu saya keluar tol habis kartu, petugas datang mau ke Bangkali, langsung Ya. dia buka otomatis. Dan ini Karang kalau gini. Kenal semua. Itu tadi karena waktu itu transportasinya ojek. Jadi kan cuman ketemu mereka yang sama terus tiap hari bercerita ngobrol dan kita agak berbeda dari kulit, kemudian rambut, dialek segala macam yang menunjukkan orang Flores. Iya. Dan kebetulan baik diterima di sini karena saya diangkat jadi RT itu dan ini kan di tengah masyarakat Muslim dan yang menunjuk saya justru seorang kiai dulu. Saya tidak mau. Saya tahu diri, saya minoritas, tapi Pak Kiai itu almarhum itu yang sekarang Jalan Ali Solihin ini. Oh, itu Kiai itu namanya dia. Ya. Dia berdiri dia bilang saya tanggung jawab. Dia melihat saya karena banyak membantu masyarakat waktu itu. Mengurus surat-surat tanah mereka, minimal tidak ditipu oleh calo. Saya coba bantu. Tapi sekarang juga tetap bantu tuh. Bantu. Karena tidak hanya waktu itu sekarang. Sampai sekarang pun, termasuk Anda. Apalagi Anda. Cari waktunya Bang ini. Oke, gas. Baik sudah 1 jam lebih kita ya. 1,5 baik sudah. Kelamaan kali. Jadi terima kasih banyak untuk Abang Kalis Oke. sama Ami, bapak kembar yang punya wilayah di sini. Sudah punya cucu juga Abang Kalis. Sudah berapa bulan? 3. 3 bulan. Selamat lagi. Oke. Nikmatin hidup. Jadi terima kasih karena Abang ini sudah bercerita banyak. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi untuk pemirsa Maiga Lejong, terutama anak-anak muda, bahwa perjuangan itu tidak sampai di Jakarta langsung jadi. Iya. Mulai proses, Abang tadi jual jamur. Iya. Begitu bagaimana jaga jamur supaya jangan mengembang. Betul. Kalau mengembang turun harga. Iya, pakai ancam. Pakai ancam. Kau sampai di pasar kau jangan coba. Saya silat. Itu. Bagaimana harus ke Kerawang? Cikarang apa Kerawang? Cikarang. Ambil jerami. Bahan Begitu. bakunya. Lincah sana sini ya. Iya. Kalau untuk hal baik ya tidak apa-apa. Nggak apa-apa, cari selamat Cari lah. selamat. Ya. Petrus saya nyangkal kok. Abang, terima kasih banyak. Oke. Jadi kami ada souvenir sedikit dari Maiga Lejong. Mantap. Kami juga produksi baju. Oh, Begitu. Jadi kalau Abang mau bikin baju aman, tidak akan luntur lagi. oke, saya percaya sekarang. Jadi ini ada Maiga Lejong. Oke. Satu set. Makasih bosku. Oke, Terima kasih, Abang. yang mau pesan silakan. Berkualitas pokoknya. Lumayan lah. Terima kasih, Abang. Makasih Pak Tian. Jadi terima kasih para pecinta podcast Maiga Lejong di mana saja berada. Dari Cibubur kami mengucapkan selamat sore. Podcast Maiga Lejong ini lebih kepada orang-orang timur. Dari mungkin ada dari Ambon nanti, dari Papua, dari Maluku, dari NTT, dari Bajawa yang lain, khusus untuk kita mau mengangkat orang-orang timur dengan hal-hal yang baik. Ya mungkin Jakarta Timur juga boleh lah, yang penting ada timurnya, Bang. Iya. Pokoknya timur lah, timur laut boleh. Jadi begitu, terima kasih. Tunggu kami di podcast-podcast selanjutnya. Salam olahraga, tetap Yoman, jangan lupa kopi pahit karena kita dari timur sudah manis. I love you full, Yoman.